Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Biasanya tempat tersulit untuk memancarkan terang Kristus justru ada di antara keluarga, teman terdekat, dan lingkungan kerja. Adalah lebih mudah bersaksi tentang Kristus kepada orang lain ketimbang keluarga, rekan kerja, kawan sekelas, atau sahabat. Meski demikian, kita tidak boleh menyembunyikan iman kita kepada Tuhan dari mereka. Dan hari ini kita akan belajar tentang iman dan ketaatan di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 27 sampai 32, di mana Allah sedang menghadapkan Gideon pada pertempuran tersulit. Ayat 27 dikatakan, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Tuhan tidak serta-merta melenyapkan ketakutan dan kekhawatiran Gideon. Tetapi Gideon belajar taat, bahwa iman bukan berarti taat tanpa rasa takut, melainkan tetap taat walaupun takut. Keyakinan ditunjukkan melalui ketaatan, bukan sikap tidak takut. Seringkali panggilan Tuhan membawa kita sampai kepada batas ketakutan kita, sehingga kita mendapati diri diliputi ketakutan dan ketidakpastian. Pada titik ini pun Allah tetap meminta kita untuk taat. Ketika kita memusatkan perhatian kepada ketaatan, Tuhan akan membereskan ketakutan kita. Jika saudara merasa takut dan tak berdaya saat menjalankan perintah Tuhan, saudara tidak sendirian. Teladan ketaatan Gideon membuahkan hasil gemilang setelah melewati gelapnya malam. Reaksi yang pertama adalah kita melihat kemarahan orang-orang kota. Dikatakan ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Saudara, penyembahan berhala seharusnya dihukum mati. Namun penduduk kota justru hendak membunuh Gideon. Bagi mereka, menghancurkan mezbah Baal adalah kejahatan besar. Alangkah sesatnya pandangan mereka. Yang kedua, kita melihat tampak perubahan pada diri Yoas. Ketika Yoas menyadari perbuatan Gideon, segera ia berbalik membela anaknya itu. Mungkin saja Yoas malu sekaligus tertantang moral dan imannya karena mengetahui bahwa perbuatan anaknya benar, dan sebagai ayah seharusnya ia melakukan hal yang sama. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumunnya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Saudara, orang yang ditakuti Gideon kini menjadi pembela utamanya. Ketaatan kita kepada Tuhan juga dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan orang-orang yang tidak kita duga. Dan yang ketiga, kita melihat perubahan reputasi Gideon. Nama baru Gideon, Yerubbaal, secara harafiah artinya biarlah Baal berjuang, lawan Baal, atau penakluk Baal. Setiap kali orang melihat Gideon, mereka mendapati bukti nyata kelemahan Baal dan kekuatan Allah. Ingatlah bahwa keberanian kita untuk berkomitmen total kepada Kristus akan dipakai Allah untuk mengubah kehidupan orang lain. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.